keinginan dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kenapa tidak? Kayaknya kakak nggak mutlak misalnya mau hafal nggak ini. Nah, kami tugas sebagai orang tua itu motivasi. Nah, tetap apapun terjadi kami bergantian. Nanti kayaknya dikasih motivasi, mamanya juga. Jadi suatu titik merasa jenuh, motivasi orang tua sangat diperlukan saat ini. Sangat. Masya Allah, berarti lagi-lagi peran orang tua paling penting ya Ibu. Iya. Peran orang tua sangat penting untuk kemampuan dan kemajuan anak-anaknya. Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video! Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Ibu Yulia. Iya. Alhamdulillah anak kita Nabila berhasil mendapatkan program beasiswa tahfiz di SMK Galang Insan Mandiri. Sedikit nih Ibu, saya tanyakin tentang Nabila. Nah, Nabila ini anak keberapa Ibu? Ini anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Sebelumnya Nabila ini SMP-nya di mana ya Ibu? Kebetulan dia SMP IT Sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Total juz yang sudah dihafal Nabila berapa Ibu program tahfiznya? 10 juz. 10 juz, Masya Allah, tabarakallah. Baik Ibu, sekarang kita lanjutkan ke wawancara. Mengapa nih bisa Nabila diikutsertakan dalam program tahfiz? Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, saya ingin menanyakan apa yang mendorong Ibu untuk memasukkan Nabila ke dalam program tahfiz Al-Quran? Nah, dari awalnya kita melihat kemampuan anak ya, potensi yang dimiliki anak, kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah, di sini saya melihat kemampuan dia untuk menghafal Quran. Saya rasa kalau misalnya kita menggunakan kelebihannya untuk tingkat pendidikannya lebih lanjut, jadi kenapa tidak kita gunakan? Jadi di samping kita bisa memupuk kelebihan tersebut untuk dapat meraih keinginan dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kenapa tidak? Oke, baik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Ibu pertama kali mendengar Nabila ini berhasil sampai 10 juz mampu menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, saya sangat bangga ya sebagai orang tua. Itu dari seyogianya perasaan saya serta suami saya juga sangat bangga. Karena dia bisa menggunakan kelebihannya untuk bisa masuk ke dalam program tahfiz Quran yang ada di SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri ini. Nah, kemudian itu kan awal mulanya. Kemudian bagaimana nih peran Ibu sebagai orang tua pertama kali mengetahui apakah Nabila yang ada keinginan tersendiri untuk mengikuti program tahfiz ataukah dari Ibu dan juga Bapak? Iya, kembali lagi kita lihat kemampuan ya. Nah, di sini kalau misalnya di sekitar lingkungan kami itu kan ada sekolah awal tuh TK atau RA. Nah, kami memiliki RA. Nah, setidaknya dengan kita memasukkan ke RA, kita bisa melihat dia di sekolah tersebut dia bisa hafal Quran. Nah, karena di RA itu kan dipelajari dia mulai dari Iqra, hafalan surat pendek. Nah, dari hafalan surat pendek yang semakin banyak yang dihafal, jadi kami melihat kemampuannya kayak seperti ini, anak nih bisa dimasukkan ke tingkat selanjutnya. Nah, selanjutnya sampai SMP, dan alhamdulillah di SMK sini kan dibuka program tahfiznya. Berarti kita lihat dulu kemampuan si anak, bagaimana anak bisa mengikuti program tersebut, kemudian kita lanjutkan untuk mampu kemampuan dia mengikuti program tahfiz di pesantren seperti ya Bu, dia mulai dari RA-nya, TK-nya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, apakah ada Ibu tantangan yang dihadapi selama Nabila ini mengikuti program tahfiz? Kalau untuk tantangan itu lumrah ada ya, karena ini anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan biasanya itu dia ada mutan ya. Nah, gitu dia mau masuk, mau hafal mah kayaknya kakak nggak mutlak misalnya mau hafal nggak ini. Nah, kami tugas sebagai orang tua itu motivasi. Nah, tetap apapun terjadi kami bergantian. Nanti kayaknya dikasih motivasi, mamanya juga. Jadi biar kita bangun lagi komunikasi sama anak perempuan kita, biar dia terus menghafal. Oke, itu ya Bu, namanya anak perempuan, punya moodnya. Nah, tantangan terbesarnya Bu sampai saat ini ketika Nabila sudah sampai ke 10 juz, apa tantangannya? Apakah bagaimana caranya Nabila untuk tetap menjaga hafalannya agar tetap hafal? Nah, tantangan untuk tentang hafalannya ini
mungkin lupa. Nah, itu kan kalau misalnya semakin tinggi hafalannya, berarti dia kan balik ke belakang lagi, dia harus murojaah. Nah, untuk murojaah ini ada rasa ogah-ogahan, ada rasa males. Nah, di sini kami tetap berperan untuk motivasi. Ayo kakak, kita buktikan bahwa dengan hafalan ini kakak bisa istiqomah, kakak bisa meraih apa yang kakak bisa. Bahwa dengan kemampuan kakak bisa meraih cita-cita. Baik, berarti salah satu tantangannya itu adalah memperkuat hafalan ya Ibu dengan murojaah. Walaupun ketika nanti di suatu titik merasa jenuh, motivasi orang tua sangat diperlukan saat ini. Sangat. Oke, kemudian nih bagaimana cara Ibu? Si kakak ini udah mengikuti program tahfiz. Nah, bagaimana dengan kedua adiknya? Apakah kedua adiknya membersamai kakaknya sama-sama ikut program tahfiz? Alhamdulillah anak kedua saya juga mendapat beasiswa ya dari program tahfiz juga. Dia sekarang sudah berada di SMP Ferhan Sulaimaniyah yang ada kerjasama sama Turki, dan dia masuk pun melalui tahfiznya. Itu anak kedua. Anak yang kedua. Ya, yang anak yang ketiga alhamdulillah laki-laki. Sekarang dia berada di TK Islam juga ya. Nah, di situ dia juga mulai menghafal surat pendek. Karena bagi saya ketika kita memberikan basic agama yang bagus, insya Allah kedepannya dia akan kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan. Masya Allah, berarti awalnya kita kuatkan dulu fondasi agamanya ya Ibu, sehingga nanti besarnya insya Allah menjadi pribadi yang baik. Amin. Ini kan anak kita, apalagi anak Ibu tiga-tiganya itu alhamdulillah berhubungan langsung dengan Al-Quran, benar ya kan Bu? Nah, setelah mereka berhubungan langsung dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, apa dampak yang terjadi terhadap perilakunya Ibu? Kegiatan sehari-harinya, sosialisasinya, bagaimana dampaknya? Kita lihat dari yang terdekat ya, ketika mereka bersaudara, mereka ingat bahwa mereka ini saudara, jadi mereka dekat, si kakak saling sayang sama adik, adik pun ingat sama si kakak. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa keakraban yang tercipta karena hafalan Quran, karena mereka sering sambung ayat. Jadi mereka sambung ayat, murojaah. Nanti ketika sama adik terkecilnya dia bisa misalkan dimulai dari Al-Fatihah terus surat pendek, adiknya itu bisa nyambung gitu. Oke, berarti salah satu dampak yang sangat-sangat baik ya Ibu. Mereka sama-sama bisa murojaah bareng, mempererat hubungan persaudaraan antara kakak dan adik. Nah, kemudian nih Ibu. Nah, kalau dari kegiatan sosialnya berteman dengan orang luar itu bagaimana? Kalau tadi kita berhubungan dengan saudara kandung, kalau di luar gimana sama teman-temannya? Sosialisasi seperti itu. Alhamdulillah kalau sama teman-temannya saya lihat sejauh ini masih baik-baik saja, dan ada rasa sayangnya ya, peduli terhadap orang lain tetap ada. Nah, kalau si kakaknya juga sering mengadakan kegiatan sama-sama kawannya, karena di tempat dia menggali pendidikan di SMP IT Sahabat Quran, mereka ada kegiatan sosial juga. Nah, di sana mereka diajarkan tetap seperti ada kegiatan sedekah kepada masyarakat lingkungan sekitar, tetap ada. Nah, tetap mereka terima pembelajaran yang langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar. Oke, berarti kalau untuk sosialisasi kepada masyarakat luar memang berdasarkan dari program sekolah ya Ibu. Apalagi anak-anak dipertemukan dengan masyarakat melalui sedekah, langsung jumpa dengan masyarakat. Nah, Ibu, apa nih harapan Ibu ke depannya setelah anak-anak Ibu ini, khususnya Kak Nabila yang sekarang keterima di SMK Galangisan Mandiri dengan beasiswa tahfiz, ke depannya bagaimana harapan Ibu dalam menyelesaikan program tahfiznya? Harapan saya terhadap Kak Nabila ini, yang pertama dia tetap istiqomah ya sama hafalannya, tetap itu. Mau apapun yang terjadi, apapun yang dia pilih untuk pendidikan tingkat lanjutnya, dia tetap harus istiqomah. Luruskan niat dia agar tetap dia memang kalau dia memang dia niat mau satu tujuan, insya Allah akan terjalankan dengan baik. Yang penting niatnya dulu. Oke, baik. Berarti yang paling penting adalah tetap istiqomah terhadap hafalannya Ibu. Apapun kegiatan si kakak, yang penting hafalannya jangan sampai lupa. Karena itu bukan bekal untuk masa depan dan juga akhiratnya. Nah, kemudian Ibu, dapatkah Ibu bagi cerita khusus nih tentang si kakak? Nah, bagaimana nih, ada nggak perjalanan yang unik dalam si kakak menghafal atau yang Ibu dan juga Bapak rasakan ketika kakak mengikuti program tahfiz? Nah, salah satu yang paling saya banggakan ya, dia itu lulus dalam program tahfiz
di SMK Kesehatan Galang Insani Mandiri. Nah, program tersebut kan dibuat khusus untuk tahfiz. Nah, itu saya bilang sama si kakak, ayo kak, kita coba, kita buktikan bahwa dengan hafalan kakak bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Nah, jadi tugas kita memotivasi, kita kasih semangat, kita kasih tahu nih sekolahnya gimana, di mana, apa programnya. Nah, di situ dia coba, alhamdulillah dia lulus. Nah, itu merupakan gimana ya, pengalaman paling berharga dan paling saya banggakan untuk putri saya itu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata salah satu kegiatan atau part yang paling membahagiakan ketika si kakak mengikuti program tahfiz adalah keterima beasiswa di SMK Galang Insani Mandiri ya? Iya, tentu saja itu. Masya Allah, tabarakallah. Ataukah ada nggak Bu pengalaman atau pelajaran berharga dari Ibu selain dari sekadar menghafal? Kalau anak saya ini menghafalnya ini banyaknya sambil bermain. Dan itu mereka ketika di rumah itu mereka misalkan sedang mewarnai nih, mereka bisa menggunakan kegiatan mewarnai tapi mulutnya tidak berhenti murojaah. Nah, mereka sambil bermain tuh. Nah, sambil bermain menghafal. Nanti entah ketika mereka berkendaraan tuh sama ayahnya, nah tetap menghafal. Nah, berarti setiap kegiatan itu dilibatkan dengan murojaah ya Ibu. Bahkan ketika di kendaraan juga murojaah, ketika bermain juga murojaah. Jadi sehingga hafalannya itu lebih teringat. Nah, apakah ada metode-metode lain Ibu menghafalnya anak-anak selain di sekolah, di rumah sebagai bermain, atau dari Bapak Ibu ada cara-caranya untuk anak menghafal dan tetap murojaah? Itu dari kami udah sepakat ya berdua, ayah sama ibunya ya, tetap ada waktu tertentu untuk kami murojaah. Itu biasanya habis maghrib ya. Itu memang ayahnya paling rajin kali memang. Itu tetap tuh di absen. Nah, anaknya tuh ayo setor hafalan, ayo menghafal. Mamanya hanya bisa gantian gitu kan, gitu. Ayah nggak bisa, mamanya gantian gitu. Tetap harus dihafal di rumah. Intinya peran orang tua sangat membantu ya Bu dalam kemampuan anak-anak murojaah. Apalagi Bapak dan Ibu juga berbagi tugas. Siapa nanti yang akan murojaah si kakak, bagaimana caranya. Nah, bagaimana si kakak ini Bu menghadapi teknologi seperti gadget? Kita tahu kan sekarang ini gadget, teknologi itu sedang berkembang sangat pesat. Nah, bagaimana si kakak memahami atau menghadapi kemajuan teknologi yang seperti ini? Iya, itu merupakan tantangan ya. Memang yang zaman sekarang kita anak-anak banyak terpengaruh oleh gadget ya. Nah, alhamdulillah kami di rumah ya, itu kami memakai waktu jatah untuk menggunakan handphone. Jadi sekitar dari habis maghrib itu sampai pukul 9 itu waktu mereka menggunakan handphone. Jadi selain waktu itu mereka tidak boleh menggunakan handphone. Dan itu memang udah ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Baik, berarti ketegasan orang tua ya Bu, bahwa penggunaan handphone adalah tidak wajib dan mereka mempunyai waktu khusus untuk menggunakan handphone, yakni dari habis maghrib sampai jam 9. Berarti dari pagi mereka sekolah. Ketika malam mungkin mengerjakan tugas mereka menggunakan handphone. Oke ya, baik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua di luar sana mengenai program tahfiz ini? Untuk program tahfiz ini yang pertama kita luruskan niat kita dulu. Untuk apa kita mengikuti program tahfiz ini, dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan anak kita, apakah sesuai dengan kompetensi yang anak kita miliki. Nah, di situ kita bisa nilai tentang kemampuan anak kita. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, memotivasi, dan mengarahkan anak kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau ketika kita yakin anak kita bisa, insya Allah bisa. Insya Allah, berarti lagi-lagi peran orang tua paling penting ya Ibu. Peran orang tua sangat penting untuk kemampuan dan kemajuan anak-anaknya. Nah Ibu, peran pentingnya orang tua dalam mendukung anak-anak menghafal Al-Quran selain motivasi, apa Ibu kepada untuk orang-orang tua di luar sana? Ya, ini kembali lagi nih, karena saya seorang guru, biasanya anak-anak yang berhasil menghafal itu saya kasih reward. Nah, rewardnya misalnya bisa banyak ya. Misalnya kakak sehafalan sampai hafalan berapa gitu. Nah, kalau kakak bisa sampai itu,
nanti ikut mama jalan-jalan, atau dengan hanya sebatang coklat aja, sepotong coklat aja. Nah, itu bisa membangkitkan semangat mereka. Oh, nanti kalau misalnya ada bisa sampai targetnya, saya dapat coklat. Nah, itu hanya contoh kecil, tapi karena kita udah terbiasa memotivasi, insya Allah tuh motivasi bangun sendiri. Masya Allah, berarti memang diawali motivasi yang terus menerus sampai karakternya terbangun dengan sendirinya. Kemudian pendukungnya kita berikan reward ya Ibu. Nah, si kakak tadi sudah sampai 10 juz Al-Quran gitu kan Bu. Nah, rentang waktu yang berapa lama nih si kakak bisa sampai 10 juz Al-Quran? Nah, kalau rentang waktunya itu dia dari TK ya, TK tuh masih hafalan surat pendek ya. Fokusnya di kelas 1 SD, berarti ada 9 tahun ya. 9 tahun, berjalan dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, total juz yang dihafal si kakak 10 juz. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana nih Bu tanggapan Ibu ketika masuk ke SMK Galang Insan Mandiri pertama kali? Ini pertama kalinya? Iya, pertama kali. Gimana nih Bu testimoninya pertama kali sampai di sini? Testimoninya di awal saya memang saya warga di sini ya, Warga di sini, hanya Bu. lewat-lewat aja tuh. Nah, penasaran, dari suami dapat informasi bahwa SMK ini buka jalur tahfiz nih, jadi memberanikan diri cari informasi ke dalam. Nah, yang bikin saya kagumnya ini ketika saya di sini saya diterima dengan baik, malah saya dilayani ya, ditunjukin semuanya ruangan. Di sini saya bisa buktikan bahwa di sini sangat ramah. Masya Allah. Jadi ketika saya datang, mereka senyumnya tetap tidak lepas ya. Nah, jadi dibawa keliling ke seluruh ruangan sampai saya tahu, oh ini ruangannya ini ruangannya ini, dan itu yang paling saya sukai di sini. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu atas perasaan pertama kali sampai di SMK Galang Insan Mandiri. Nah Ibu, mungkin hanya ini yang bisa kita bincang-bincangkan di podcast SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri. Nah, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir di podcast kita, memenuhi undangan kita. Saya ucapkan terima kasih, semoga Ibu sekeluarga beserta si kakak Nabila sehat selalu, dan juga kakak Nabila terus murojaah sehingga hafalannya semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya sudah diterima di SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri. Mudah-mudahan semakin sukses dan jaya. Amin Allahumma amin. Oke, segitu saja podcast kita kali ini. Kita akhiri. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.